kita tetap laju dalam pelayanan kepada Tuhan. Bahkan sudah tenggelam, Petrus sudah tenggelam, sudah hampir tenggelam. Istilah hampir tenggelam ya sudah tenggelam ya, sudah tinggal mananya ini. Tapi bisa berseru nama Yesus, masih bisa ditolong. Matius 14, mari. Ini pertama, nanti kedua selesai. Mari. Matius pasal 14. Ya, ini semoga kita bisa mengerti malam ini. Matius pasal 14 ayat yang ke-29, ayat 30. Ayat 30. Ya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, Tuhan tolonglah aku. Tuhan tolong, Yesus tolong. Sudah tenggelam pun, kalau bisa menyeru nama Yesus malam ini, mempercayakan diri, menyeru nama Yesus, Tuhan akan tolong. Terus segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Terus lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Angin pun redalah. Yang sudah tenggelam, merosot dalam bidang apapun, sudah tenggelam, mulai tenggelam, merosot semua, kesucian merosot, ekonomi semua merosot, pelayanan merosot, berseru malam ini, Yesus tolong. Yesus mengulurkan tangan untuk mengangkat kita dari ketenggelaman apapun juga. Semoga kita bisa mengerti. Ini yang pertama, dua tantangan yang besar yang kita hadapi, angin dan gelombang satu. Yang kedua, pengkhianatan. Yohanes 18 ayat 2. Yohanes 18, pengkhianatan. Hati-hati ini juga. Pengkhianatan di rumah tangga. Banyak sekarang kekerasan rumah tangga, perselingkuhan dan perceraian. Ini pengkhianatan dalam rumah tangga, tidak setia. Ayo, hanya dihadapi dengan nama Yesus. Pengkhianatan di dalam ibadah pelayanan, Yudas itu, antikris. Ya, ini hanya bisa dihadapi dengan nama Yesus hari-hari ini. Yohanes 18 ayat 2. Yudas yang mengkhianati Yesus. Ya. Tahu juga tempat itu karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Ya, 5 dan 6. Sebab mereka Yesus dari Nazaret, katanya kepada mereka, akulah dia. Akulah dia, aku adalah aku. Menghadapi pengkhianatan. Terus Yudas yang mengkhianati dia berdiri juga di situ bersama-sama mereka. Ketika ia berkata kepada mereka, akulah dia, mundurlah mereka dan jatuh ke tanah. Ya, mundurlah dia, jatuh dan jatuh. 9. Ayat 9. Ya. Demikian hendaknya supaya genaplah firman yang telah dikatakannya. Dari mereka yang engkau serahkan kepadaku, tidak seorang pun yang kubiarkan binasa. Ya, tidak dibiarkan binasa oleh Tuhan. Aku adalah aku, menolong kita menghadapi pengkhianatan. Pengkhianatan, dua macam pengkhianatan. Pengkhianatan dalam nikah, terjadi pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, perselingkuhan, perceraian. Nah, itu nanti pengkhianatan. Pengkhianatan dalam ibadah pelayanan, itu tidak sungguh-sungguh, dimulai dengan tidak sungguh-sungguh dalam ibadah pelayanan. Sama dengan tidak setia, tidak berubah, tidak setia. Itu pengkhianatan dalam ibadah pelayanan. Tidak setia, tidak sungguh-sungguh, sama dengan tidak setia, tidak berubah, tetap manusia daging yang berdosa. Akan menjadi seperti Yudas, antikris. Itu pengkhianat, antikris. 2 Timotius 3, itu tidak berubah sekalipun ibadah, tapi tidak berubah. Tidak setia, tidak berubah. Ayo kita baca 2 Timotius 3 ayat 1 mulai. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. 2. Mereka akan membual 3. dan menyombongkan diri. 4. Mereka akan menjadi pemfitnah. 5. Mereka akan berontak terhadap orang tua 6. dan tidak tahu berterima kasih. 7. Tidak mempedulikan agama. 8. Tidak tahu mengasihi. 9. Tidak mau berdamai. 10. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat 11. memegang diri. 12. Garang. 13. Tidak suka yang baik. 14. Suka mengkhianat. Tidak 15. berpikir panjang. Berlagak 16. tahu. Lebih 17. menuruti hawa nafsu daripada 18. menuruti Allah. Iya. 5. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tidak sungguh-sungguh beribadah. Terus tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Tidak berubah. Tidak setia dalam ibadah. Tidak berubah karena menolak firman. Tidak mengutamakan firman. Tidak bisa berubah, tetap 18 sifat daging itu. 6.
66. 18 itu sama dengan 666. Dicap oleh antikris. Ini pengkhianat seperti Yudas, antikris. Ya, tapi Tuhan tampil aku ini. Aku adalah aku. Aku adalah aku. Kalau kamu mencari aku, biarkan mereka. Loh, itu tidak boleh murid-murid yang ditangkap Yesus. Aku adalah aku. Murid-murid lolos semua. Jangan ditangkap mereka. Ini kasih Allah. Aku adalah aku. Ini Yesus sebagai anak Allah. Mempelai pria surga. Yang sangat mengasihi kita. Sampai mati di kayu salib. Mengasihi kita. Sampai mati di kayu salib. Saudara ya? Nah, ini sagu. Untuk membela kita. Kasihnya membela kita. Supaya kita tidak diterkam oleh antikris. Kasihnya membela kita. Malam ini mari. Mungkin kita sudah berkhianat. Tidak setia. Itu mulai pengkhianatan. Tidak setia. Dalam nikah tidak setia. Dalam ibadah pelayanan. Tidak berubah. Masih manusia daging. Itu juga pengkhianat. Tidak berubah. Itu pengkhianat. Bagaimana kita bisa menerima kasih? Aku adalah aku itu. Yesus anak Allah. Yesus mempelai pria yang mengasihi kita sampai mati di kayu salib. Sementara kita sudah tidak setia, sudah tidak berubah, berbuat dosa sampai hari ini. Bagaimana kita bisa menerima kasih dari Tuhan? Lewat mengaku dosa malam. Amsal 28 ayat yang ke-13. Amsal 28 ayat 13. Beberapa ayat lagi. Mari. Ayat 13. Ya, ini nama Yesus. Ayo. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak Siapa akan menyembunyikan beruntung. pelanggarannya tidak beruntung. Tetapi siapa mengakuinya Dan meninggalkannya akan disayangi. Disayangi akan dikasih. Bagaimana kita bisa menerima kasih Allah sementara kita sudah berkhianat, tidak setia, tidak berubah, berbuat dosa. Caranya yaitu kita mengaku dosa kepada Tuhan dan sesama. Jika diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Itu sama dengan menyeru nama Yesus. Mengaku dosa sama dengan menyeru nama Yesus. Menghakimi orang lain sama dengan menyeru nama setan. Mengaku dosa sama dengan menyeru nama Yesus. Menghakimi orang lain, apalagi orang itu tidak salah, mendakwa itu sama dengan menyeru nama setan. Sungguh-sungguh. Biar malam ini menyeru nama Yesus, mengaku dosa. Kalau diampuni jangan berbuat lagi. Maka kita akan mengalami kasih Allah yang besar. Kasih Allah. Menyeru nama Yesus, aku adalah, kita menerima kasih Allah yang besar. Ayat terakhir, Sefanya pasal 3. Ini kegunaan kasih malam ini. Mari. Kita mengalami kasih Allah yang besar malam ini. Menyeru nama Yesus. Percaya, mempercayakan diri pada nama Yesus tadi. Tenang. Semua angin gelombang. Tenggelam pun ditolong oleh Tuhan. Menyeru nama Yesus. Sementara kita sudah berbuat dosa mungkin. Sudah tidak setia. Sudah berbuat yang tidak baik. Ayo mengaku semua. Biar kasih Allah menolong kita semuanya. Sefanya pasal 3 ayat 16 mulai. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem. Ya. Janganlah takut. Janganlah takut. Sion. Janganlah tanganmu menjadi lemah lesu. Ya. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Kemenangan terus. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ya, terus. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Terus. Seperti pada hari pertemuan raya. Pertemuan raya. Terus. Aku akan mengangkat malapetaka daripadamu sehingga oleh karenanya engkau tidak lagi menanggung celah. Ya, terima kasih. Kasih Allah memberikan kekuatan, tangan yang lesu. Kasih Allah memberikan kekuatan untuk tetap setia berkobar-kobar. Melayani, beribadah melayani Tuhan. Malam jangan jadi pengkhianat. Kasih Allah, ayo menyeru nama Yesus, ngaku. Biar kasih Allah yang membuat kita kuat. Tangan yang sudah loyo ini kuat lagi. Setia berkobar-kobar dalam melayani Tuhan. Kasih Allah memberi kemenangan dari segala masalah kita. Kemenangan atas dosa, atas masalah-masalah. Kita bisa hidup benar, hidup suci. Dan kasih Allah membaharui kita, mengubahkan hidup kita dari manusia daging menjadi manusia rohani. Sampai satu waktu
sama mulia dengan Tuhan Yesus, menjadi mempelai wanita. Kita terangkat di awan-awan dalam pertemuan raya pesta nikah anak domba sampai takhta kemuliaannya. Menyeru nama Yesus, percaya, mempercayakan diri dalam nama Tuhan. Kita sudah disucikan, kita dipakai oleh Tuhan. Masih banyak tantangan-rintangan. Ayo percaya pada nama Yesus, serukan nama Yesus, dan tangan kasih-Nya diulurkan. Beri kekuatan, kemenangan kepada kita, dan pembaharuan sampai sama mulia dengan Dia. Tuhan memberkati. Segera pelayan perjamuan suci akan tampil ke depan. Kita tamatkan kebaktian kita pada malam hari ini. Haleluya. Haleluya. Hanya nama Yesus. Saat tiada jalan, hanya nama Yesus. Mari. Apapun keadaan kita, tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, mungkin di dalam nikah, di dalam pelayanan, di dalam apapun, dan tak mampu bertahan. Ada gelombang angin, ada pengkhianatan hari-hari ini, dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku harapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan. Ada kepastian. Kur, musik inti saja, kur. Hanya nama Yesus. Angin gelombang apapun yang kita hadapi, pengkhianatan apapun, suami, istri, anak-anak mungkin, antikris yang merongrong kehidupan kita, menyeru nama Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikan ku kepastian. Dengan ada yang sudah tenggelam mungkin. Petrus, hamba Tuhan yang senior, bisa tenggelam. Siapa saya, siapa kita semua? Oh, haleluya. Hanya menyeru nama Yesus. Apa yang tidak bisa kita pikirkan, tidak bisa kita lakukan lagi. Apa yang tidak bisa tahan hari-hari ini, serukan nama Yesus. Haleluya. Dengan sekali lagi. Ada yang mau mengangkat tangan seperti Petrus, otomatis mengulurkan tangan hanya kepada Yesus.
hanya menyeru nama Yesus malam ini.